sengaja untuk mengumpulkan saudara-saudara Bapak Ibu semua ini. Kita mengantisipasi berbagai isu yang saat ini ada di sekitar kita. Pertama, kita semua tahu bahwa kita yang aparat sipil negara dan honorer ini kita bekerja sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang telah diatur. Kami begitu juga, Bapak Ibu juga seperti itu. Jika saja ini bisa ditukar, bukan karena keahlian, tetapi karena umum, tetapi karena ini tidak bisa semua orang dengan dia punya spesialisasi. Untuk itu sehingga saya ingatkan kepada seluruh jajaran kesehatan, ya, baik dinas kesehatan, rumah sakit maupun puskesmas, ini adalah panggilan tugas, pengabdian dan profesi. Kita tidak bisa lari dari ini semua. Tidak bisa. Kita yakin dan percaya bahwa perjalanan hidup kita ini tercatat sejak kita lahir oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Biar kita di rumah sekalipun, jika takdir mencatat bahwa kita harus terkapar dengan suatu jenis penyakit, maka biar di rumah sekalipun kita akan kena itu. Sehingga saya himbau kepada seluruh jajaran kesehatan, saya tidak mau dengar, pemerintah daerah tidak mau dengar, dan saya sudah laporkan kepada Bapak Bupati, kita tidak mau dengar ada perawat atau ada dokter atau ada petugas kesehatan yang menyatakan diri untuk tidak mau diperintah menangani satu kasus apapun itu. Kasus apapun itu. Hanya pasti kami tahu bahwa prosedur dan mekanisme kerja di rumah sakit, di puskesmas atau melayani orang, kami mengapresiasi itu. Sehingga jika bisa berpindah, jika profesi umum kami bisa kami jadikan sebagai perawat atau dokter, kami pun ingin untuk jadi perawat dan dokter. Tetapi itu tidak bisa, tidak dibenarkan. Untuk itu sehingga kami himbau kepada seluruh petugas kesehatan di Kabupaten Raja Ampat, Anda boleh menggunakan haknya, tetapi hak Anda dibatasi dengan kewenangan. Hak Anda dibatasi dengan profesi yang melekat pada diri Anda. Jika dia diperintahkan untuk bertugas, dia menolak tugas tanpa alasan yang jelas. Kita berharap, kita berdoa semua, semoga Raja Ampat terhindar dari wabah yang saat ini berada di dunia ini. Kami sedang menjajaki, kami sedang menginventarisir jumlah petugas kesehatan yang ada di distrik-distrik. Semoga saja di distrik aman, ya. Sehingga sekali lagi, jika ada perintah untuk bertugas, misalnya ada kolaborasi antara rumah sakit, dinas kesehatan dan puskesmas, ada petugas medis, ya, di puskesmas diperbantukan ke rumah sakit, atau petugas medis di dinas kesehatan diperbantukan ke rumah sakit, maka harus dilaksanakan. Jika tidak, honorer saat itu juga tanpa alasan yang jelas, saat itu juga kita berhentikan. Saat itu juga saya mencoba untuk menjelaskan kepada pimpinan agar kita menarik honorer yang ada di distrik atau petugas kesehatan yang ada di distrik, yang bersedia untuk datang, dan yang tidak bersedia di kabupaten kita kirim ke distrik. Tapi berdasarkan kesepakatan bersama, perintah langsung dari pimpinan, tidak ada pindah memindah. Yang ada adalah diberhentikan khusus untuk honorer. Bagi pegawai negeri sipil tanpa alasan yang jelas, maka kita akan berikan sanksi selain penundaan kenaikan pangkat, ya, kita juga pindahkan yang bersangkutan ke distrik, dan kita menukar petugas kesehatan pegawai negeri sipil yang ada di distrik, kita pindahkan ke kabupaten. Di balik panggilan profesi adalah ibadah agama apapun itu. Yakinlah itu bahwa apa yang tetesan keringat yang kita lakukan di tanah ini akan dicatat oleh Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, dan itu akan mendapat imbalan yang tidak kita duga, yang tidak kita sangka. Yakin itu. Kami juga menyiapkan insentif khusus. Kami juga mengikut sertakan saudara-saudara di BPJS Tenaga Kerja dalam rangka asuransi kecelakaan kerja dan asuransi kematian, ya, di luar yang sudah kami lakukan. Misalnya ada honorer yang sudah kita ikutkan, namun ada pegawai negeri sipil yang belum kita ikutkan, tetapi dia terlibat dalam penanganan kasus ini, maka namanya akan kita masukkan, kita ikutkan dalam BPJS Tenaga Kerja sebagai jaminan kecelakaan kerja. Misalnya yang bersangkutan dari rumah menuju ke rumah sakit, terjadi kecelakaan di jalan, itu tanggungan BPJS Tenaga Kerja. Yang bersangkutan karena menangani ini terus meninggal dan lain sebagainya, maka ada jaminan, ya,
kematian yang diberikan oleh BPJS Tenagakerja selain dari pemerintah secara resmi. Kami memberikan perhatian yang besar terhadap petugas kesehatan dengan harapan mari kita semua di tanah ini membantu masyarakat siapapun yang membutuhkan bantuan kita, terutama para petugas medis. Sekali lagi saya sampaikan bahwa jika saja kami bisa atau pegawai negeri sipil umum bisa, maka kita akan pindahkan Bapak Ibu yang ada ini pindah ke sana dan kami yang lain pindah ke sini. Tapi tidak bisa. Jadi sekali lagi kami harap kita saat ini kita hadapi banyak persoalan. Di antaranya adalah COVID. Namun di dalam COVID itu ada juga beberapa faktor lain. Misalnya kita kenal dengan mereka yang positif corona. Kita kenal juga dengan ODP, orang dalam pemantauan. Kita kenal juga dengan pasien dalam pengawasan. Tetapi kita kenal juga OST, orang sok tahu, banyak sekali. Kita kenal juga OKK, orang keras kepala, lebih banyak lagi. Kita kenal juga namanya TPO, tidak pakai otak, lebih banyak dari semua. Sehingga saya harap kepada petugas medis untuk bersabar, harus punya kesabaran yang tinggi menghadapi orang-orang ini, kelompok-kelompok masyarakat ini, kelompok-kelompok warga ini. Mari kita sama-sama bahu-membahu, kami siap dengan berbagai keluhan. Kita saat ini telah menyiapkan alat pelindung diri walaupun masih terbatas. Jika saudara-saudara ada di sana, saudara-saudara ditugaskan, maka saudara-saudara dilengkapi dengan itu. Mohon dengar dokter, dengar petunjuk atasan, dengar kepala ruangan tentang prosedur dan mekanisme dalam perawatan penanganan pasien yang bersangkutan. Jika kita disiplin, insya Allah kita terhindar. Sekali lagi kami mohon kepada saudara-saudara untuk mari membantu. Kami sadar betul bahwa petugas kesehatan saat ini ada keterlambatan. Saya perlu jelaskan bahwa hak-hak saudara mengalami keterlambatan akibat dari dropping pusat yang sampai saat ini tidak berjalan karena COVID. Satu. Yang kedua, di tahun ini kita menghadapi pemilu kada. Dalam pemilu kada ini ratusan miliar harus kita serahkan di awal tahun. Itu yang mengganggu, sangat mengganggu aliran kas di Kabupaten Raja Ampat. Saya secara jujur setiap hari mengikuti, sudah 1 minggu tidak ada dropping. Namun kami prioritaskan guru, kami tunda dulu. Yang kami prioritaskan adalah tenaga kesehatan. Semoga saja dalam 1-2 hari ini atau 1-2 jam ke depan, jika dropping sudah ada, maka kami akan prioritaskan. Dan ini sudah menjadi perhatian dari Bapak Bupati. Bapak Bupati secara sungguh-sungguh memperhatikan ini. Yang terakhir, seluruh kegiatan ini di bawah koordinasi Kepala Dinas Kesehatan. Di bawah koordinasi Kepala Dinas Kesehatan. Kepala Dinas Kesehatan mengatur seluruh yang ada di sini. Rumah sakit, di bawah direktur dia akan mengatur. Jika ada kendala di dalam pengaturan rumah sakit, direktur harus melaporkan kepada Kepala Dinas Kesehatan. Begitupun puskesmas. Jika dalam mengelola tenaga di puskesmas terjadi persoalan, segera melaporkan diri atau melaporkan persoalan itu ke Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Kesehatan. Jangan dicampur aduk, jangan dicampur aduk. Jika ada masukan dari dokter, dari rumah sakit terhadap apa yang terjadi dalam tim ini, maka mekanismenya adalah dokter menyampaikan kepada saran itu kepada dinas. Dinas yang mengambil keputusan. Begitu juga dokter yang ada di lapangan yang saat ini bekerja dengan petugas. Kami memberikan apresiasi, termasuk dokter di rumah sakit yang hampir sudah sama dengan petugas lain gitu. Bekerja siang malam, kita komunikasi koordinasi tidak mengenal waktu. Hanya saya ingatkan bahwa tim yang ada di lapangan di bawah koordinasi Kepala Dinas Kesehatan. Jika ada hal-hal yang perlu diperbaiki, direktur rumah sakit dan jajarannya berkoordinasi dengan Kepala Dinas Kesehatan. Apa yang harus dibenahi? Apa yang harus dibenahi? Saya tidak mau dengar, apalagi saya lihat ada gesekan antara petugas di Dinas Kesehatan dengan petugas rumah sakit dengan petugas puskesmas. Tidak boleh ada gesekan apapun, sekecil apapun di saat ini. Kita sedang tidak dalam keadaan biasa, tapi kita dalam
keadaan luar biasa. Sehingga seluruh gesekan itu kita minimalisir untuk menghindari adanya konflik. Untuk menghindari sekali lagi adanya konflik. Sehingga saya harap sekali lagi, jika ada masukan, ada yang perlu dikoreksi, maka dari rumah sakit, para dokter, para perawat menyampaikan itu kepada Kepala Dinas Kesehatan. Kepala Dinas Kesehatan segera menindaklanjuti itu. Jika kewenangan tidak ada di sana, maka segera laporkan kepada kami dan kita sama-sama menindaklanjuti itu semua. Kami harap ya, sekali lagi, ketuk hati saudara-saudara, Bapak Ibu semua, kita semua punya keluarga, kami yakin itu. Saya yang bicara ini saya juga belum tahu apakah saya sehat sampai selesai atau tidak. Tapi saya yakin dan percaya apa yang kita lakukan ini mendapat catatan jika kita ikhlas dalam bekerja. Yakinlah jika kita ikhlas, Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa pasti melindungi kita. Kalaupun sudah waktunya, kita tidak bisa menghindari itu. Jangan Bapak Ibu, kami yang setiap hari berdiam di rumah pun bisa saja. Sekali lagi itu yang bisa saya sampaikan. Berbagai persoalan sudah dilaporkan, walaupun mungkin untuk hari ini belum. Hari-hari sebelumnya telah dilaporkan oleh dokter, kepala rumah sakit setiap saat dengan jajarannya berkoordinasi. Kami memberikan nomor khusus kepada yang bersangkutan untuk berkoordinasi. Jam berapapun, jika itu emergensi, segera telepon, kami siap mensupport apa yang bisa kami buat. Sehingga sekali lagi, saya harap kepada kita semua, mari kita bekerja dengan profesi yang ada. Tetapi dokter ingat, pasti lebih tahu anggotanya jika dia mengidap penyakit tertentu yang mungkin dianggap berbahaya. Pasti dokter lebih paham, saya tidak perlu jelaskan, yang bersangkutan tidak dilibatkan. Tetapi jika tidak ada alasan yang jelas, segera dilibatkan dengan memberikan pemahaman terus-menerus supaya mereka tahu standar operasional seperti apa, SOP seperti apa, protap seperti apa dalam penanganan COVID-19. Kita berharap semua supaya kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatian. Saya mohon maaf harus berkumpul di sini. Kita rencana dari hari Jumat, namun karena berbagai hal sehingga kita tidak bisa lakukan. Paling terakhir saya ingatkan seluruh pegawai negeri sipil dan honorer yang bertugas di Raja Ampat dilarang meninggalkan Raja Ampat. Dilarang meninggalkan Raja Ampat. Hari ini kita semua baca ya, wali kota akan menutup semua akses masuk, termasuk dari Raja Ampat. Sudah dicatat secara ketat, didampingi oleh petugas polisi dan juga TNI. Kita sudah tidak bisa sembarang lagi seenak hati kita untuk ikut kapal turun ke Sorong. Kami berencana hari ini terakhir kapal masuk dan kita evaluasi jika perlu kita hentikan kapal penumpang. Kita hentikan kapal penumpang. Jadi sekali lagi saya harap, saya ingatkan sekali lagi, kita sebagai aparat sipil negara yang mengabdi di tanah ini, mari saya ketuk hati kita, mari kita sama-sama, tidak usah saling menyalahkan. Mari kita sama-sama dengan kebersamaan yang ada, dengan semangat kemanusiaan, kita sama-sama menghadapi ini sehingga tidak ada energi yang keluar terlalu besar untuk menyelesaikan hal-hal yang sepele yang tidak penting. Energi sekarang kita butuhkan untuk kita hadapi wabah yang besar ini. Ingat, jaga jarak. Saya tidak perlu ingatkan, tapi saya ingatkan sekali lagi, jaga jarak baik di rumah, apalagi di luar rumah, lebih khusus lagi di fasilitas kesehatan. Saya tidak perlu ingatkan, tapi saya wajib ingatkan ini daripada saya disalahkan. Jaga jarak itu menjadi salah satu alternatif yang penting selain mencuci tangan. Saya tidak perlu jelaskan. Sekali lagi terima kasih atas perhatian Kadis Kesehatan dan jajarannya, rumah sakit dan jajarannya, puskesmas dan jajarannya, seluruh petugas kesehatan yang saya hormati dan saya banggakan. Mari ya, dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, kita minta pertolongannya Dia membimbing kita, bersama kita selalu dalam melaksanakan tugas kita sehari-hari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam kemanusiaan.